Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, polemik nasab Ba'alawi ini masih terus bergulir kaum muslimin. Bahkan semakin panas ya, karena kedua kubu yang pro dengan Habib Ba'alawi dan kubu yang tidak pro dengan Habib Ba'alawi ini sampai saling serang kaum muslimin ya. Kemarin di Karawang sampai ada anggota Banser yang bengep dihajar oleh muhibbin para Habib Ba'alawi. Dan kami di sini netral kaum muslimin ya, nggak mihak orang yang pro Habib Ba'alawi, nggak juga memihak kepada orang-orang yang tidak pro dengan para habaib Bani Ba'alawi ya. Di dalam beragama ini kita tidak ada diperintahkan untuk fanatik terhadap nasab seseorang ya. Tidak juga diperintahkan untuk fanatik terhadap firqah, terhadap tokoh, terhadap ormas ya, dan lain sebagainya. Kita ini diperintahkan untuk fanatik terhadap tuntunan syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi standarisasi keberpihakan kita ya terhadap seseorang atau terhadap kelompok atau terhadap tokoh, standarisasinya adalah Al-Quran dan Sunnah. Siapapun yang berdiri di atas Al-Quran dan Sunnah, kita dukung. Siapapun yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah, kita tolak. Ya. Misal Habib ya, ketika menyampaikan sesuatu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ya kita dukung, ya kita bela. Tapi ketika dia menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat Islam, bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, ya kita tolak. Begitu juga sebaliknya, ya terhadap orang-orang yang tidak pro terhadap Ba'alawi. Kalau mereka sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kita bela. Kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ya kita tolak juga. Ya seperti sebelumnya kita sudah mengangkat video di mana Pak Kiai Idrus Romli yang dikritik, ya, dikuliti habis-habisan oleh Bung Haji Roma Irama dan juga Kiai Imaduddin. Ya. Yang disampaikan oleh Bung Haji Roma Irama dan Kiai Imad itu benar. Kita bela. Karena apa? Kita itu mencintai dan membenci harus di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dibangun di atas nasab Ba'alawi. Ya. Sehingga kita ini harus mencintai Ba'alawi meskipun bodoh, meskipun gila, meskipun jahil, meskipun ahli maksiat, kita harus mencintai. Sementara yang bukan Habib nggak kita cintai. Ya. Kemudian Habib yang dia itu alim, kemudian harus diistimewakan, sementara kalau nggak Habib nggak diistimewakan. Itu namanya cinta dan benci yang dibangun bukan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi cinta itu harus dibangun di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya cinta ini langgeng sampai akhirat. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatakan al-ahilla yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Ya, orang yang saling mencintai itu nanti di akhirat, di hari kiamat akan saling memusuhi kecuali yang cintanya ini dibangun di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan cinta dan benci itu kalau sesuai dengan tuntunan syariat tidak akan berbuat zolim kaum muslimin. Tidak akan berbuat zolim. Kita benci terhadap kemaksiatan. Ya, kita bencinya sesuai porsi di mana bencinya itu diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita benci terhadap kemaksiatan, benci terhadap pelaku maksiat, kita benci kemaksiatannya, orangnya diberikan nasihat, dikritik, ya, dinasehati supaya dia apa? Kembali kepada aturan yang benar, bukan cinta buta. Mentang-mentang Habib harus cinta, mentang-mentang Habib itu mulia, nggak ngerti apakah ahli maksiat, apakah gila, apakah bodoh, apakah pintar, pokoknya semuanya dimuliakan. Itu namanya bukan cinta atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi kita ini sekarang ya menonton mereka lah kaum muslimin ya, menonton mereka yang sedang gontok-gontokan antara orang yang pro dengan Ba'alawi dan juga orang yang tidak pro dengan para Ba'alawi. Orang yang tidak pro dengan Ba'alawi ya, kalau salah kita kritik. Orang yang pro dengan Ba'alawi ya, kalau memang mereka dalam posisi benar di atas Al-Quran dan Sunnah, ya kita bela kaum muslimin ya.
Dan kali ini kaum muslimin ada sebuah ceramah, ini mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin, dan ceramah ini harus didengarkan oleh para Habib Bani Ba'alawi dan juga para pendukung Ba'alawi, ya, semisal Pak Idrus Romli dan kelompoknya kaum muslimin, ya. Coba ini ada nasihat dari Kiai Sukron Makmun kaum muslimin, ya. Kita simak videonya. Sebelum saya buka ihya, saya mau bicara tentang apa yang terjadi sekarang ini. Sekarang akan terjadi pemecah belah di antara orang-orang NU sendiri, ahli sunnah sendiri. Dengan adanya pemikiran-pemikiran tentang para habaib, para sadah yang keturunan Rasulullah ini dipersoalkan lagi. Ini persoalan sudah selesai. Karena 1000 tahun yang lalu, ketika Syekh Ahmad bin Ali yang sekarang dinyamakan Ba'alawi, Bani Alawiyah, itu 1000 tahun yang lalu sudah terjadi di Hadramaut. Dan orang Hadramaut sendiri sudah mengakui keadaan para habaib ini dari keturunan Ubaidillah bin Ahmad Bani Ali. Itu sudah di Hadramaut sendiri, tidak ada persoalan kok. Mereka mengakui adanya habaib dari keturunan Ba'alawi ini. Lalu akhir-akhir ini timbul lagi persoalan bahwa para habaib yang ada di Indonesia ini bukan keturunan Nabi. Sehingga membuat masyarakat jadi bingung. Mengapa yang dipersoalkan soal nasab? Nasab itu tidak menjamin untuk masuk surga. Ya, saya cuci lagi otak saudara ini. Nasab itu tidak menjamin untuk masuk surga. Yang menjamin masuk surga ibadat saudara, bukan nasabnya. Allah sudah menjadikan di dalam Al-Quran, anaknya Nabi bernama Kan'an masuk neraka. Kurang apa? Itu Quran. Ayahnya Nabi masuk neraka. Ayahnya Nabi Ibrahim. Kenapa? Tukang bikin pahat berhala. Jelas kan? Istrinya Nabi masuk neraka. Istrinya Nabi Lut. Jelas. Pamannya Nabi masuk neraka. Namanya Abu Jahal dan Abu Lahab. Sekarang saya tanya, saudara itu apanya Nabi? Hah? Saudara apanya Nabi? Mengapa bicara ribut nasab? Kita kembali kepada pokok. Al-Quran menyatakan al-mawaddatu fil qurba, untuk mencintai keluarga Nabi. Hadis menyatakan kita mencintai keluarga Nabi. Umatnya Nabi Muhammad wajib menghormati para sahabat-sahabat Rasulullah. Bagaimana mengaku umatnya Nabi Muhammad? Membenci sahabat-sahabat Nabi. Tidak masuk akal. Bagaimana menjadi umatnya Nabi Muhammad membenci keluarga-keluarga Nabi? Tidak masuk akal. Ahli sunnah wal jamaah termasuk mencintai sahabat Rasulullah dan mencintai, menghormati keluarga-keluarga Rasulullah. Itu yang pokok. Siapapun di depan Sukron Makmun yang mengaku keluarga Nabi, saya hormati, saya hargai. Kalau sekiranya dia misalnya katakan miskin, saya kasih hadiah, bukan saya kasih zakat. Haram keluarga Nabi makan zakat. Umpama tadi yang ngaku Nabi, ngaku keturunan Nabi, bukan keturunan Nabi, bukan urusan Sukron Makmun, urusan dia dengan Allah nanti di padang mahsyar. Bagaimana? Hah? Supaya saudara nggak ikut ribut, nggak ikut panas. Subhanallah, subhanallah. Menghormati siapapun saja, matlubun. Itu yang diminta dalam agama. Kakek saya, Allahumma firlahu, Kiai Fakih Soleh Fakih namanya. Itu kalau ada pengemis datang,
itu dipersilakan masuk ke kamar tamu, duduk di kamar tamu. Pengemis dikasih minum, dikasih makan, dia hormati pengemis ini. Sehingga kadang-kadang anak-anaknya itu bilang, abah itu kasih duit aja sudah pergi. Tapi enggak, Selefagi itu menghormati siapapun saja dalam Islam diminta. Ini pokok, saya cuci otak saudara. Menghormati siapapun saja dalam Islam matlubun, diminta untuk menghormati semua manusia, apalagi ngaku keturunan Nabi. Soal dia bukan keturunan Nabi, ngaku keturunan Nabi, urusan dia di akhirat. Kenapa? Di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, minal kabairi ayun sabar rojulu ila ghairi abihi. Termasuk dosa besar orang yang mengaku anaknya orang yang bukan bapaknya. Kayak saya anaknya Kiai Ma'mun Nawawi. Tapi saya berkata saya anaknya si fulan, bukan anaknya Kiai Ma'mun Nawawi. Minal kabair, termasuk dosa besar. Ayun sabar rajulu ila ghairi abihi. Bagaimana saya mengurusi nasabnya orang? Datang ke rumah saya, hidungnya mancung. Saya adalah keluarga Rasulullah, Pak Kiai, dari katakan Al-Atos atau Al-Jufri. Apa saya untuk menghormati dan mengurusi dulu? Benar gak kamu keturunan Nabi? Siapa bapaknya? Siapa kakeknya? Dong ke atas sampai pada Fatimah. Bisa ngurusi keturunan yang sudah 1400 tahun yang lalu. Gimana kita ngurusi? Sudahlah, husnudzon, baik sangka saja. Orang datang ke rumah saya, walaupun hidungnya tidak mancung, apalagi mancung. Banyak Habib-habib yang hidungnya nggak mancung itu banyak. Paling banyak di Bogor itu. Banyak Habib-habib yang hidungnya sudah nggak mancung. Karena apa? Istrinya orang Sunda. Mungkin nurun ibunya, nggak nurun bapaknya. Tapi bagaimanapun dia Habib. Datang ke rumah saya husnudzon saja. Saya Pak Suron dari keturunan Rasulullah, dari kelompok Al-Jufri maksudnya. Saya husnudzon saja. Saya baik sangka aja. Soal dia umpamanya bukan keturunan Nabi, ngaku keturunan Nabi, urusan dia di akhirat. Tapi saya menghormati orang tadi tidak ada salahnya. Apalagi betul-betul duriyah Rasulullah. Tidak duriyah Rasulullah pun saya hormati juga nggak apa-apa. Mengapa ribut dengan nasab? Kita itu memperhitungkan nasab itu untuk menjaga diri. Ya. Oh, saya turunan orang baik-baik, masa saya tidak sholat? Saya keturunan Nabi, masa saya tidak sholat? Tidak pantas keturunan Nabi tidak sholat. Saya keturunan Nabi, masa saya minum minuman keras? Tidak pantas saya minum minuman keras. Saya keturunan Nabi, saya harus melaksanakan ajaran Nabi Muhammad SAW. Itu gunanya nasab. Ya mohon maaf, saya tidak perlu membaca nasab saya itu. Saya punya nasab tertulis kok. Nasab saya tertulis. Tulisannya ada. Tapi tidak pernah saya pada santri saya bilang ini keturunan saya fulan. Tidak usah. La takul asli wa fasli abada. Innama aslul fata ma qad asalah. Jangan kau berkata asal saya dan golongan saya. Itulah orang-orang yang sudah berhasil. Bapakmu kiai, alim, itu orang yang sudah berhasil. Nggak usah membanggakan bapakmu. Kamu ngaji jurumiyah enggak? Ngaji Fathul Qorib enggak? Ayah saya jenderal. Betul, ayahmu jenderal. Itu orang yang sudah berhasil. Kamu apa? Hansip saja enggak? Ini pencucian otak lagi. Saya cuci otak saudara ini biar berpikiran sehat. Untuk apa membangga keturunannya? Laisal fata may yaqulu kana abi, innamal fata may yaqulu ha anada. Seorang pemuda bukan orang yang membanggakan orang tuanya, tapi seorang pemuda membanggakan karirnya sendiri. Bukan karir bapaknya yang mau banggakan.
Ini maaf, karena saya baca di YouTube, subhanallah, sedih saya. Saling hantam menghantam, saling hina menghina. Karena nasab. Nasab itu tidak menjamin masuk surga. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang dijamin masuk surga itu ketakwaan kita kepada Allah. Itu jaminan masuk surga. Biar anaknya kiai, naudzubillah, tidak sholat, tidak ada jaminan masuk surga. Biar keturunan Nabi kalau tidak sholat, tidak beribadat kepada Allah, tidak ada jaminan untuk masuk surga. Al-jannatu iddat lil muttaqin. Surga itu hanya dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Kepada siapa yang bertakwa? Cina bertakwa masuk surga, Belanda bertakwa masuk surga, orang Madura bertakwa masuk surga, orang Sunda bertakwa masuk surga, orang Jawa bertakwa masuk surga. Jangan membanggakan nasabnya, tapi boleh saudara ingat nasab. Ingat nasab untuk menjaga dirinya. Oh, ayah saya orang alim, masa saya berbuat begini, malu saya. Itu gunanya nasab. Saya keturunan Nabi, jaga duriyah Nabi ini. Saya keturunan Nabi, duriyah Nabi Muhammad. Masa saya minum minuman keras, masa saya tidak sholat, dosa besar saya. Kalau istri Nabi beribadat, itu pahalanya 2 kali lipat. Tapi sebaliknya, kalau keluarga Nabi berbuat dosa, dosanya 2 kali lipat. Quran. Karena tercuci otaknya. Hah? Tercuci otaknya. Pakai sabun Quran. Sabun sunnah Nabi. Ini tidak usah bercekcok lah. Mengapa ngurusin nasab? Yang diurusi ibadatmu kepada Allah. Bukan berarti itu nasab tidak penting. Nasab tetap penting dijaga. Untuk menjaga diri Anda. Anda keturunan ulama. Anda keturunan kiai dari atas-atasnya. Bapakmu kiai, kakekmu kiai, kakek-kakekmu kiai. Masa kamu main judi? Ingatlah kepada nasabmu. Ini gunanya nasab. Untuk mengingatkan diri kita. Supaya ingat ini nasabnya orang baik-baik. Jangan sampai tidak baik. Itu gunanya pentingnya nasab. Bukan nasab untuk dibanggakan. Nasab untuk menjaga diri kita supaya ingat bapak saya orang baik, ibu saya orang baik, kakek saya orang baik, nenek saya ahli sujud, masa saya minum minuman keras. Ingat nasabmu, bukan nasab untuk dibanggakan. Kita wajib menghormati duriyah Rasulullah, apalagi duriyah Rasulullah. Duriyah tetangga kita, duriyah lainnya kita hormati, apalagi duriyatul Rasul saya hormati. Adapun mereka duriyah atau tidak duriyah, mereka bohong, bukan duriyah Nabi, ngaku duriyah Nabi, urusan dia nanti di akhirat. Gimana? Supaya jemaah saya itu tidak ikut panas. Barangkali ada yang panas ya. Ikut-ikut panas-panasan. Apa? Lah iya, ini saya luruskan. Nasab itu penting. Kalau nasab orang baik itu penting. Kalau nasab bajingan gak usah diingat. Bapak gua bajingan tengek, nenek kakek gua bajingan tengek. Alhamdulillah saya jadi orang sholat walaupun kakek saya bajingan. Baik itu. Nah itulah supaya jangan ikut ribut gitu loh. Saya tidak akan rela kalau orang-orang ahli sunnah itu dipecah belah karena soal nasab. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nasab itu penting dan perlu diingat untuk menjaga dirinya. Sekali lagi, nasab itu penting untuk menjaga dirinya. Saya Duriyatul Rasul, penting itu. Catatlah kalau engkau Duriyatul Rasul untuk menjaga dirimu. Duriyatul Rasul, jalankanlah segala syariat datuknya. Maka saya pernah berpidato. Hallnya seorang Habib di Jakarta, saya pidato. Saya mohon kepada Duriyatul Rasul yang belum bisa melaksanakan syariat-syariat Rasulullah
tolong jangan ngaku Habib dulu, ngaku Arab biasa saja untuk tidak merusak dzurriyyatur Rasul. Kalau nanti kau sudah mampu menjalankan syariatnya Rasulullah, barulah kau ngaku saya dzurriyyatur Rasul, itu saya hormati. Para habaib tidak usah minta dihormati, kami pasti menghormati. Tuh kaum muslimin ya, itu nasihat yang sangat luar biasa dari Kiai Sepuh NU kaum muslimin ya. Apa gunanya kalian saling berbangga nasab, ribut masalah nasab, apalagi sampai terpecah belah, sampai perang, sampai saling serang. Apa gunanya? Ya, nggak ada gunanya. Nasab itu tidak menjamin surga. Ya, ini yang satu membanggakan nasabnya katanya keturunan Kiai Pribumi, yang satu membanggakan nasabnya katanya keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan lebih parahnya lagi mengaku keturunan Nabi, ya seolah-olah sudah dijamin surga, ya seolah-olah sudah pasti mulia. Yang goblok, yang ahli maksiat, yang gila dikatakan lebih mulia daripada kiai, daripada ulama yang bukan Habib. Ya, seolah-olah mereka ini mulia dengan nasab. Nggak ada. Ya, bener kata Pak Kiai Sukron Makmun tadi kaum muslimin. Ya, kalau nasabnya baik, ya orang tuanya dulu baik, ya itu orang tuanya. Mereka sudah berhasil. Ya, tinggal sekarang kalian ini keturunan-keturunannya seperti apa. Ya, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabatum. Ya, mereka sudah orang yang berlalu. Ya kalau mereka sukses, ya mereka sudah sukses, akan mendapatkan apa yang mereka amalkan. Ya, walakum ma kasabatum. Dan terhadap kalian, ya tergantung usaha kalian. Enggak mentang-mentang keturunan kiai, keturunan wali, keturunan nabi kok merasa pasti masuk surga, merasa pasti mulia. Siapa yang mau memuliakan? Nggak ada. Ya, terserah mau ngaku nasab siapa, terserah. Lihat amalannya, lihat akhlaknya, lihat adabnya, sesuai apa tidak dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya kalau sesuai, maka kita akui, ya kita ikuti. Kalau tidak sesuai, ya maka kita kritik. Ya, bagaimana caranya supaya mereka kembali kepada tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Ya, jadi sepertinya cukuplah, ya, cukup jelas nasihat dari Kiai Sukron Makmun tadi kaum muslimin ya. Itu nasihat ya untuk semuanya. Ya untuk semuanya yang pro dengan nasab Ba'alawi dan yang kontra dengan nasab Ba'alawi. Ya tapi lebih ditekankan kepada orang-orang yang pro dengan nasab Ba'alawi kaum muslimin karena mereka fanatik buta. Ya, karena memang juga didoktrin oleh para habaib supaya fanatik buta. Habib itu meskipun gila tetap mulia daripada ulama. Habib itu meskipun ahli maksiat lebih mulia daripada ulama. Bahkan Habib yang bodoh, ya, satu Habib yang bodoh itu perbandingannya sama dengan 70 kiai yang alim. Itu kan doktrin-doktrin yang sesat dan menyesatkan. Ya, itu doktrin yang sesat dan menyesatkan. Adapun cerita-cerita khurafat itu semuanya sama. Di kalangan Habib juga senang khurafat, di kalangan orang yang kontra dengan habaib, yang memerangi nasab habaib, itu juga senang khurafat juga. Ya sama parahnya. Ya tapi lebih parah habaib itu dibumbui dengan doktrin-doktrin yang sesat dan menyesatkan kaum muslimin ya. Kita dukung orang-orang seperti Pak Kiai Sukron Makmun ini kaum muslimin. Ya kita menghargai siapa saja. Ya siapa saja, nggak peduli apakah dia orang Arab, apakah dia keturunan Nabi atau bukan, selama dia orang yang bertakwa, selama dia saudara muslim, kita sama-sama menghormati, sama-sama memuliakan, ya sesuai dengan makom mereka masing-masing. Ya, bagaimana cara kita menghormati orang awam, ya, bagaimana cara kita memuliakan orang yang berilmu, ya itu ada makomnya masing-masing. Tentu tidak sama ya antara cara menghormati, cara memuliakan orang awam dengan orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala saja sudah mengatakan hal yastawiyal ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Ya, enggak sama antara orang yang enggak ngerti dengan orang yang ngerti. Ya, sehingga kita ketika berinteraksi dengan orang yang faham terhadap agama dengan orang yang tidak faham terhadap agama itu berbeda. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala sudah jelas-jelas mengatakan bahwa
Allah Subhanahu wa taala itu mengangkat derajat orang-orang yang berilmu kaum muslimin. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Jadi orang yang beriman semuanya mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi orang yang berilmu Allah Subhanahu wa taala angkat di antara mereka beberapa derajat. Jadi nggak sama, ya. Ini nasihat yang sangat luar biasa, nasihat, kritikan, sindiran yang sangat luar biasa dari Kiai Sepuh NU kaum muslimin, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.